Halo Sobat Profits, perkenalkan nama saya Febrian, salah satu analis dari Pintraco Sekuritas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membedah salah satu emiten poultry, yakni saham Cepin. Untuk bedah saham kali ini, kita akan membedah dari sisi kinerja, perusahaan atau kinerja laporan keuangan, terutama pada kinerja laporan keuangan Cepin di kuartal pertama tahun 2022, dan prospek usaha Cepin sepanjang tahun 2022 ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita masuk ke pembahasan bedah saham kali ini, yakni saham Cepin. Pada kuartal pertama tahun 2022, penjualan bersih Cepin tumbuh sebesar 15,24% secara year on year menjadi 14,29 triliun rupiah. Dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen usaha broiler atau ayam pedaging, yakni sebesar 7,99 triliun atau naik sebesar 31,31% secara year on year. Yang dimana nilai tersebut setara dengan 55,94% dari total penjualan. Kenaikan penjualan dari segmen broiler sejalan dengan kenaikan rata-rata harga ayam secara nasional, yang dimana ke harga Rp34.883 per ekor di kuartal pertama tahun 2022 dari Rp34.733 per ekor di kuartal 1 2021. Di sisi lain, penjualan dari segmen usaha feeds atau pakan ternak turun sebesar 7,08% secara year on year menjadi Rp3,46 triliun atau berkontribusi sebesar 24,22% dari total penjualan. Penurunan penjualan dari segmen feeds ini disebabkan dari peningkatan harga jagung yang merupakan bahan baku dari pakan ternak, yang mana rata-rata harga kontrak jagung AS berjangka naik sebesar 24,33% secara year on year menjadi $690,75 per bushel di kuartal pertama tahun 2022. Di sisi lain, kenaikan dari harga jagung AS berjangka juga berdampak ke beban pokok penjualan, yang mana beban pokok penjualan pada kuartal pertama tahun 2022 meningkat sebesar 21,50% secara year on year menjadi Rp11,91 triliun. Sehingga gross profit mengalami penurunan sebesar 8,33% secara year on year menjadi Rp2,39 triliun dengan gross profit margin atau GPM di 16,70%. Sejalan dengan penurunan gross profit, laba bersih juga mencatatkan penurunan, yakni sebesar 18,15% secara year on year menjadi Rp1,91 triliun dengan net profit margin atau NPM di 8,33% yang turun sebesar 340 bps secara year on year pada kuartal pertama tahun 2022. Sedangkan sepanjang tahun 2021 yang lalu, short term debt itu meningkat sebesar 63,46% secara year on year menjadi Rp4,64 triliun. Di sisi lain, dari beban keuangan mengalami penurunan menjadi 25,87% secara year on year menjadi Rp329,55 miliar dengan interest rate sebesar 5,23% di 2021. Hal ini menyebabkan penurunan dari sebesar 9,95% di tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun terdapat kenaikan dari short term debt, namun dari sisi beban keuangan masih relatif terjaga, bahkan mengalami penurunan. Yang mana tren penurunan tersebut berlanjut hingga kuartal pertama tahun 2022, short term debt tercatat sebesar Rp4,36 triliun atau turun sebesar 6,15% secara year to date. Pada tahun 2022, Cepin menyiapkan capex sebesar Rp2,5 triliun, yang mana angka tersebut turun dari capex di tahun 2021 yakni sebesar Rp3,1 triliun. Sebagian besar penggunaan dana capex di tahun 2022 yakni sebesar Rp1,25 triliun atau sebesar 50% akan dialokasikan untuk memperkuat investasi di hilir melalui peningkatan segmen bisnis pengolahan produk unggas, kapasitas pemotongan ayam, dan pemrosesan produk olahan sapi. Yang mana hal tersebut merupakan respon usaha dari kenaikan harga bahan baku pakan ternak, meskipun dari pihak perseroan dalam hal ini Cepin memperkirakan kenaikan harga tersebut hanya bersifat sementara. Di sisi lain, kami memperkirakan tren peningkatan harga ayam dan jagung di tahun 2022 berpotensi berlanjut, yang mana hal ini sudah terlihat baik dari kenaikan rata-rata harga ayam dan rata-rata harga kontrak jagung AS berjangka sepanjang kuartal pertama tahun 2022. Selain itu, kami memperkirakan permintaan akan produk pakan ternak dan produk konsumen akan terus meningkat hingga akhir tahun 2022. Yang mana salah satu momentum high demand secara historis terjadi menjelang akhir tahun, yang dapat hal ini dimanfaatkan atau dioptimalkan oleh Cepin untuk mendorong penjualan.
Berdasarkan analisa yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka kami memproyeksikan penjualan Cepin berpotensi tumbuh sebesar 15,24% secara year on year menjadi 58,98 triliun rupiah hingga akhir tahun 2022. Sementara itu, COGS diperkirakan naik sebesar 16,27% secara year on year menjadi 49,68 triliun rupiah hingga akhir tahun 2022 ini. Dengan perkiraan rasio GPM di kisaran 16,62%, EBITDA margin di 10,68%, dan NPM di kisaran 6,57%. Berdasarkan metode discounted cash flow atau DCF dengan asumsi cost of capital sebesar 9,07% dan asumsi terminal growth sebesar 4,86%, maka kami memperkirakan nilai wajar saham dari Cepin di kisaran 5.955,35, yaitu atau setara dengan 24,96 kali expected PE atau PER. Yang mana potensial upside berdasarkan tanggal rilis company report Cepin pada tanggal 2 Juni 2022 yaitu sebesar 10,28%, dan harga saham tersebut sempat menyentuh level target di kisaran 5.955,35 pada tanggal 29 Juni 2022. Demikian penyampaian saya terkait bedah saham Cepin yang telah kami buat berdasarkan kinerja perusahaan dan prospek usaha perseroan. Sebelum mengakhiri pertemuan bedah saham kita kali ini, perlu saya ingatkan kembali atau saya ingatkan dahulu kepada Sobat Profits, video ini dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Sehingga keputusan baik membeli atau menjual saham merupakan tanggung jawab pribadi dari Sobat Profits sendiri. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya Ro Febrian, pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan bedah saham lainnya.